Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Di sini saya akan membawakan materi kelas 12 bab 8. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Lanjut kita ke materi, yaitu pembahasan tentang mawaris. Apa itu mawaris? Nah, hukum waris dalam Islam, pengertian warisan atau disebut juga dengan mawaris adalah serangkaian kejadian mengenai pengalihan kepemilikan harta benda dari seseorang yang meninggal kepada seseorang yang masih hidup. Menurut ilmu fikih disebut juga ilmu faraid, yaitu ilmu yang membicarakan tentang pembagian harta waris dari seorang muslim atau muslimah yang meninggal. Dalam masalah warisan, di satu sisi menjadi perdebatan di antara para ahli fikih, khususnya perbedaan yang diterima ahli waris laki-laki dengan perempuan. Namun setelah dikaji secara mendalam, keadilan menjadi kunci jawaban dari semua aturan Islam. Apalagi laki-laki mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan perempuan. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 34 yang artinya laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lainnya atau perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Sejalan dengan itu, pihak perempuan jika nantinya sudah menikah, suami akan mendapatkan dua bagian itu dari keluarganya, sehingga banyak sedikitnya bagian yang diterima seseorang itu tergantung dari dekat tidaknya nasab, besar kecilnya peran dan tanggung jawab terhadap keluarga. Rukun waris itu yang pertama ada mawaris. Mawaris itu orang yang meninggal atau orang yang mewariskan dan ada harta yang ditinggalkannya. Kemudian kematian seseorang itu terbagi dua, yaitu kematian hakiki dan kematian hukum. Kematian hakiki itu adalah kematian nyata yang dapat disaksikan, dan kematian hukum itu yaitu apabila kematiannya itu tidak dapat diketahui secara pasti, seperti orang hilang yang tidak diketahui rimbanya. Yang kedua adalah hukum harta waris, yaitu adalah harta pribadi, bukan harta bersama sekalipun suami istri. Peninggalan dari orang yang meninggal, harta pribadi itu asal-muasalnya dapat diketahui dari hasil usaha, peninggalan orang tua, hadiah atau hibah. Dikatakan harta waris jika harta peninggalan tersebut sudah dikurangi hal-hal itu sebagai berikut. Yang pertama, biaya mengurus jenazah mulainya meninggal sampai dikebumikan. Yang kedua adalah pelunasan hutang. Apabila ada hutang, contohnya adalah hutang terhadap Allah seperti zakat, ibadah, kafarat, nazar dan sebagainya. Selanjutnya hutang terhadap sesama manusia, seperti bisa berupa uang, barang ataupun bentuk lainnya. Selanjutnya wasiat itu pesan sebelum seseorang meninggal. Adapun saat berwasiat itu antara lain, yang pertama tidak boleh lebih dari 1/3 harta miliknya. Yang kedua adalah tidak boleh wasiat kepada salah satu ahli waris jika ahli waris lainnya ada dan ada saksi. Yang ketiga tidak untuk maksiat. Selanjutnya
terjadinya seseorang dapat menjadi ahli waris itu ada 4. Yang pertama adanya hubungan pertalian darah dengan yang meninggal atau nasab, seperti orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya. Yang kedua itu adanya hubungan pernikahan, seperti suami dan istri. Yang ketiga adanya pertalian agama apabila orang yang meninggal itu tidak meninggalkan ahli waris. Yang keempat adalah karena memerdekakan statusnya dari budak menjadi orang yang merdeka. Kelompok-kelompok ahli waris. Jumlah ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia ada 25 orang, yaitu 15 orang pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan. Ahli waris dari pihak laki-laki yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, kakek dari bapak, saudara laki-laki dari sekandung, saudara laki-laki dari sebapak, saudara laki-laki dari seibu, anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung. Selanjutnya anak laki-laki, saudara laki-laki sebapak, paman yang sekandung dengan bapak, paman yang sebapak dengan bapak, anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak, anak laki-laki paman yang sebapak dengan bapak, selanjutnya suami, dan yang terakhir laki-laki yang memerdekakan jika dia seterusnya sebagai budak. Itulah yang ke-15 yang mendapatkan waris dari pihak laki-laki. Jika ahli waris dari pihak laki-laki semuanya ada, maka yang mendapatkan warisan itu hanya 3 orang saja, yaitu anak, yang kedua bapak, dan yang ketiga adalah suami. Selanjutnya ahli waris dari pihak perempuan itu ada 10. Yang pertama anak perempuan, yang kedua cucu perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki, yang ketiga adalah ibu, yang keempat nenek dari bapak, yang kelima nenek dari ibu, yang keenam saudara perempuan sekandung, yang ketujuh saudara perempuan sebapak, yang kedelapan saudara perempuan seibu, yang kesembilan istri, dan yang ke-10 adalah perempuan yang memerdekakan kalau dia statusnya sebagai budak. Selanjutnya, jika ahli waris dari pihak perempuan semuanya ada, maka yang mendapatkan waris itu adalah yang pertama istri, yang kedua anak perempuan, yang ketiga ibu, yang keempat cucu perempuan dari anak laki-laki, dan yang kelima adalah saudara perempuan yang sekandung. Begitu juga jika ahli waris baik laki-laki maupun perempuan ada semua, maka hanya 5 orang saja yang mendapatkannya. Yang pertama suami atau istri, yang kedua ibu, yang ketiga bapak, yang keempat anak laki-laki, dan yang kelima anak perempuan. Selanjutnya pengertian dari furudul muqaddarah. Furudul muqaddarah adalah bagian-bagian yang diterima ahli waris. Bagian ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu zawil furud dan asyobah. Zawil furud. Zawil furud itu adalah ahli waris yang mendapatkan bagian dari harta peninggalan menurut ketentuan yang telah diterangkan pada Al-Quran dan hadis, yaitu sebagai berikut. Satu yang mendapatkan 1/2 atau setengah. Yang pertama anak perempuan tunggal, yang kedua cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki bila ada anak dan saudara laki-laki. Yang ketiga saudara perempuan tunggal sekandung bila tidak ada anak. Selanjutnya saudara perempuan tunggal sebapak bila tidak ada anak. Yang terakhir semua suami bila tidak ada anak. Selanjutnya yang mendapatkan 1/4. Yang pertama suami bila ada anak atau cucu. Yang kedua istri bila tidak ada anak atau cucu. Yang selanjutnya yang mendapatkan 1/8. Yang mendapatkan 1/8 itu yang pertama istri bila ada anak atau cucu. Nah, yang mendapatkan 1/3, yang pertama ibu bila tidak ada anak atau cucu ataupun saudara. 2 orang saudara atau lebih, baik laki-laki atau perempuan yang seibu. Selanjutnya yang mendapatkan 2/3. Yang pertama 2 orang anak perempuan atau lebih, bila tidak ada anak atau cucu laki-laki. Yang kedua 2 orang cucu perempuan atau lebih, bila tidak ada anak
Yang ketiga, 2 orang saudara perempuan atau lebih sekandung bila tidak ada anak atau saudara laki-laki. Yang keempat, 2 orang saudara perempuan atau lebih sebapak bila tidak ada anak atau saudara laki-laki. Terakhir yang mendapatkan 1/6. Yang mendapatkan 1/6 itu yang pertama ibu bila ada anak, cucu atau saudara. Yang kedua, bapak bila ada anak laki-laki atau cucu. Yang ketiga, nenek bila tidak ada ibu atau bila tidak ada ibu. Yang keempat, cucu perempuan bila bersama anak perempuan tunggal. Yang kelima, kakek bila tidak ada bapak. Selanjutnya, seorang saudara yang seibu baik laki-laki maupun perempuan. Dan yang terakhir adalah saudara perempuan. Saudara perempuan seorang atau lebih sebapak bila bersama seorang saudara perempuan sekandung. Pengertian asobah. Tadi asobah itu adalah ahli waris yang ketentuannya mendapatkan sisa atau menghabiskan harta waris. Asobah itu adalah sisa ya. Dan asobah itu dibagi menjadi 3, yaitu asobah binafsi adalah ahli waris yang menjadi asobah dengan sendirinya. Yang kedua adalah asobah bil goir. Asobah bil goir adalah ahli waris yang menjadi asobah karena sebab orang lain. Selanjutnya asobah ma'al goir adalah ahli waris yang menjadi asobah bila bersama ahli waris wanita lain. Hikmah adanya hukum waris. Nah, hukum waris itu ada hikmahnya. Yang pertama adalah menghindari perselisihan yang mungkin terjadi antara sesama ahli waris. Selanjutnya menjalin persaudaraan berdasarkan hak dan kewajiban yang seimbang. Yang ketiga adalah menghindari keserakahan terhadap ahli waris lainnya. Yang keempat, menghilangkan pilih kasih orang tua. Dan yang kelima adalah melindungi hak anak yang masih kecil atau dalam keadaan lemah. Perhitungan pembagi waris. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum menghitung pembagian waris itu yaitu sebagai berikut. 1. Perhatikan susunan ahli waris. Apakah ada yang terhalang atau tidak menerima warisan? Dan yang kedua adalah berdasarkan ahli waris zawil furud dan asobah. Apabila ada ahli waris asobah itu lebih dari satu kelompok, maka ahli waris yang lebih jauh keberadaannya itu dari yang meninggal menjadi ahli waris zawil furud. Pengertian dari al-awul. Nah, cara membagi waris yang tidak terdapat asobah yaitu setelah apakah semua ahli waris disamakan kemudian ditambahkan. Ternyata hasilnya lebih banyak dari satu bilangan, artinya jumlah membilang itu lebih besar dari penyebut. Agar bilangan menjadi genap, penyebutnya itu ditambahkan agar sama dengan pembilang. Kalau awal, cara membagi warisan yang terdapat asobah yaitu setelah KPK semua ahli waris itu disamakan, kemudian ditambahkan. Ternyata ada sisa harta tersebut dikembalikan kepada ahli waris asli atau yang berkalian darah selain suami atau istri. Selanjutnya gorowain. Gorowain adalah pembagian warisan yang terdiri dari bapak, suami atau istri, di mana bagian ibu diambil dari bagian suami atau istri. Nah, mungkin itu penjelasan tentang mawaris ya. Mohon maaf bila ada kesalahan, semoga bisa dipahami dan dimengerti ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Manunjaya, Instagram PKB Malfata Official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malfata.